warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 5? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan Pak Tono dalam pelajaran PJOK kelas 5 pelajaran 6. Pada materi hari ini yang akan kita pelajari adalah keterampilan dasar senam ketangkasan menggunakan alat. Yuk kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran. Setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat 1. Memahami kombinasi pola gerak dominan, yaitu bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat untuk membentuk keterampilan dasar senam menggunakan alat. Yang kedua, mempraktikkan kombinasi pola gerak dominan, yaitu bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat untuk membentuk keterampilan dasar senam menggunakan alat. Nah, tujuannya itu ada 2 anak-anak. Yang pertama, kalian memahami apa itu bertumpu, apa itu bergantung, apa itu keseimbangan, dan lainnya. Dan yang kedua, mempraktikkan. Nah, kalian harus mempraktikkan bertumpu, bergantung, keseimbangan, dan lain-lain. Nah, karena tujuan pembelajarannya ini ada 2, jadi kalian juga nanti ada nilainya 2. Ya, yang satu nilai pengetahuan, yaitu nilai pemahaman kalian tentang gerak gerak dominan. Yang kedua tentang praktik, ya, praktik kalian bertumpu seperti apa, bergantung seperti apa. Nah, jadi nanti kalian punya 2 nilai dalam pertemuan kali ini, yaitu nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Oke, kita lanjutkan. Permainan dalam senam ketangkasan menggunakan alat. Nah, senam ketangkasan dengan menggunakan alat itu bisa dilakukan dalam bentuk permainan anak-anak. Jadi senam itu tidak hanya berguling atau melompat atau keseimbangan, tapi juga bisa dilakukan dengan permainan. Salah satunya berjalan dengan tempurung kelapa yang diberi tali. Ini permainan tradisional ini juga termasuk senam ketangkasan. Ya, kalian bisa melakukannya ya. Selanjutnya, meloncat dan melompati tali. Nah, ini biasanya dimainkan oleh muslimah ya. Melompat dan meloncati tali itu merupakan permainan dalam senam ketangkasan menggunakan alat. Oke, lanjut. Yang ketiga, melompat-lompat melewati simpai. Nah, melompat-lompat melewati simpai ini kalian bisa lakukan juga di rumah. Kalau tidak punya simpai, kalian bisa menggunakan kapur. Kapur tulis kalian buat lingkaran dengan jarak setengah meter. Kalian membuat lingkaran, kalian melakukan lompatan. Ya, lompatan menggunakan 2 kaki. Ya, ini juga permainan dalam senam lantai. Oke, selanjutnya langkah ayunan. Langkah dan ayunan menggunakan gada. Apa itu gada? Gada adalah sejenis tongkat untuk senam. Ya, senam ritmik. Ini kalian bisa menggunakan tongkat dan mengayunkan tangan dan lengan ke depan, ke belakang, ke samping kanan, dan ke samping kiri. Dan yang kelima, ayunan lengan menggunakan simpai. Nah, kalian bisa mengayunkan lengan menggunakan simpai. Baik, selanjutnya jenis-jenis senam ketangkasan menggunakan alat. Jenis senam ketangkasan yang pertama, latihan lompat jongkok di atas peti. Yang
kedua, latihan lompat kangkang. Yang ketiga, latihan gerak menggantung. Yang keempat, gerak berpindah, tolakan, dan putaran. Dan yang kelima, latihan gerak mendarat. Baik, kita akan membahasnya satu demi satu. Yang pertama, latihan lompat jongkok di atas peti. Lompat jongkok adalah gerakan melompat dilakukan dengan jongkok di atas peti lompat dan diakhiri dengan jongkok di lantai. Nah, praktik ini bisa dilakukan di sekolah besok ya, karena ada alatnya yaitu peti lompat. Peti lompat ini terbuat dari kayu yang bisa disusun, ketinggiannya bisa disesuaikan. Nah, kalian berlari, melompat, terus jongkok di atas peti lompat. Setelah itu baru melompat ke lantai. Jenis senam selanjutnya, latihan melompat kangkang. Latihan lompat kangkang ini juga dilakukan di atas peti lompat. Nah, jadi kalian besok mempraktikannya saat berada di sekolah. Lompat kangkang merupakan gerakan melompati peti lompat dengan bertumpu pada kedua tangan, kemudian mendarat dengan kedua kaki. Apa bedanya dengan lompat peti tadi, lompat jongkok tadi? Bedanya adalah setelah kalian bertumpu dengan tangan, pada lompat kangkang kalian langsung mendarat di lantai, melewati peti lompat. Tapi kalau lompat jongkok di peti lompat tadi, kalian harus berdiri dulu di atas peti lompat, baru kalian mendarat. Itu bedanya. Selanjutnya, latihan gerak menggantung. Gerakan menggantung dilakukan pada palang tunggal. Menggantung menggunakan kedua tangan sambil mengayun badan ke depan dan ke belakang. Di sekolah ada ya alat untuk menggantung ini, namanya palang tunggal. Kalian menggantung sambil mengayunkan badannya ke depan dan ke belakang. Gerak berpindah, tolakan, dan putaran. Gerak berpindah, tolakan, dan putaran biasa dilakukan saat melakukan gerak guling ke depan, dan bisa juga dilakukan dengan menggunakan alat yaitu bangku senam. Nah, bangku senam ini fungsinya untuk membantu agar kalian bisa berguling ke depan dengan mudah. Kalau kalian sudah bisa berguling ke depan dengan mudah, jadi tidak usah menggunakan alat bantu ini. Kalian cukup berguling di atas matras. Nah, gerak berpindah, tolak, dan putaran ini yang akan kita praktikkan pada pertemuan selanjutnya. Kalian bisa berlatih terlebih dahulu di rumah, gerak berguling ke depan dan ke belakang di atas matras atau di atas busa atau di atas kasur. Mana yang kalian punya, kalian bisa gunakan untuk berlatih. Selanjutnya, latihan gerak mendarat. Gerak mendarat yang dimaksud adalah mendarat setelah melakukan lompat dari peti lompat, baik dari lompat jongkok maupun lompat kangkang. Nah, saat kalian melakukan lompat jongkok, kalian kan mendarat ya. Nah, ini adalah latihan mendarat. Bagaimana cara mendarat yang benar? Mendarat yang benar adalah menggunakan tumit. Mendarat yang benar adalah menggunakan ujung kaki. Ya, tidak menggunakan tumit. Kalau menggunakan tumit, nanti badannya akan terasa sakit. Jadi kalau kalian mendarat, kalian melompat ya dari ketinggian, lakukanlah mendarat dengan ujung kaki terlebih dahulu dan kakinya ngeper, ya, agar badan tidak terasa sakit. Baik, terima kasih. Demikian pertemuan pada pagi hari ini. Yang belum
subscribe YouTube-nya Pak Tono, boleh subscribe dulu karena setiap materi akan Pak Tono kirim di channelnya Pak Tono. Cukup sekian pertemuan hari ini, kita lanjutkan pertemuannya pada pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.